Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini juga saya ingin menjelaskan bahwa kita tidak akan berfokus kepada matematika di belakang codingan itu. Namun kita lebih berfokus bagaimana cara menentukan tujuan kita dan kita memiliki tools untuk mencapai tujuan itu dan tujuannya cukup tercapai. Namun apabila nanti kita ingin meningkatkan model yang telah kita buat, maka kita perlu mempelajari bagaimana cara untuk setting parameter atau tuning parameter dan memahami matematika di belakang codingan itu. Dan juga Bapak Ibu sekalian, saya yakin bahwa Bapak Ibu sekalian ini jauh lebih berpengalaman daripada saya. Jadi nanti apabila dalam payan saya ada yang sepertinya keliru atau ingin ditanyakan, Ibu dapat langsung saja memberikan tanggapan ataupun pertanyaan supaya kita bisa berdiskusi dan juga menambah ilmu kita semua. Baiklah Bapak Ibu, tanpa perlu memperpanjang lagi, saya akan masuk kepada yang pertama. Outline dulu. Outline-nya, pertama kita akan sedikit pengenalan kepada NER. Lalu yang kedua kita akan mencoba praktik menggunakan NER. Lalu juga pengenalan analisis sentimen. Dan juga nanti kita akan sedikit coba praktik pakai analisis sentimen Bapak Ibu. Baiklah, untuk membuka pembahasan mengenai NER, saya akan langsung memberikan sebuah contoh ya Bapak Ibu. Di sini terdapat sebuah potongan dari berita yang didapatkan dari berita online yang tulisannya adalah Badan Pusat Statistik BPS melaporkan nilai ekspor Indonesia mencapai 20,46 miliar US dollar pada Februari 2022. Secara bulanan, nilai ekspor tersebut mengalami pertumbuhan sebesar 6,73%. Nah, dari data teks ini, kira-kira apa yang bisa kita lakukan kepada data ini? Tentunya banyak sekali Bapak Ibu. Pertama, kita bisa menghitung ada berapa huruf yang muncul di sini misalnya. Lalu kita bisa menghitung ada berapa kata yang muncul. Lalu misalnya juga apa maksud dari teks ini. Nah, namun tentunya juga yang paling utama sebagai manusia, kita ini mempelajari atau ingin mengetahui apa sih sebenarnya maksud dari teks ini Bapak Ibu. Nah, ada entitas apa saja yang muncul pada teks ini. Siapa yang disebutkan, tempat mana saja yang disebutkan, dan waktu apa saja yang disebutkan. Nah, mungkin kita sebagai manusia bisa saja melakukan ini dengan cukup mudah, karena kita telah mempelajari sejak kecil bagaimana struktur kalimat, yaitu misalnya SPOK, subjek, predikat, objek, dan keterangan. Nah, namun apabila teks ini jumlahnya cukup banyak, misalnya ada 100, ya mungkin kita masih bisa melaksanakan itu. Namun akan menjadi pekerjaan yang cukup melelahkan dan juga membuat kita bosan untuk mengerjakannya. Belum lagi kalau misalnya jumlah teks ini ada 1.000, 10.000, dan seterusnya. Maka disinilah peran dari NER ini untuk memudahkan pekerjaan kita dalam mengidentifikasi dan mengklasifikasikan entitas-entitas apa saja yang muncul pada suatu teks. Nah, contoh yang di bawah ini adalah data teks tadi. Apabila kita masukkan kepada program NER, maka secara otomatis akan menampilkan entitas-entitas yang muncul. Contohnya, di sini disebutkan ada Badan Pusat Statistik sebagai organisasi. Lalu berikutnya ada lagi BPS melaporkan total nilai ekspor Indonesia. Nah, Indonesia ini diidentifikasikan sebagai entitas sebuah lokasi. Kemudian mencapai 20,46 miliar US dollar. Ini sebagai quantity atau sebuah nilai pada Februari 2022 sebagai entitas waktu. Lalu secara bulanan nilai ekspor tersebut mengalami pertumbuhan sebesar 6,73%. Ini juga dapat diidentifikasi sebagai quantity. Nah, jadi tujuan utama kita dalam NER ini adalah memasukkan data mentah seperti ini dan komputer secara otomatis langsung mengetahui entitas apa saja yang ada di teks ini dan klasifikasinya, baik itu organisasi, lokasi, orang, kuantitas, waktu, dan sebagainya. Jadi itu tujuan kita. Contoh berikutnya misalnya, ada seperti ini. Airlangga mengungkapkan keputusan itu diambil setelah melihat perkembangan global. Dalam hal ini, ketidakpastian global menyebabkan harga pasokan energi, pangan naik dan langka, termasuk ketersediaan CPO untuk minyak goreng. Sahat Sinaga memperkirakan penghapusan HET minyak goreng kemasan bisa membuat harga melesat dari 14.000 jadi 25.000 per liter. Kembali lagi kita masukkan kepada program NER, langsung mengidentifikasi bahwa di sini ada nama seseorang ya, Erlangga.
Lalu juga di sini ada Sahat Sinaga juga sebagai seseorang, person. Lalu ada Rp14.000 quantity dan juga Rp25.000 per liter juga quantity. Nah, kalau kita kembali ke definisi yang didefinisikan sebelumnya, atau didefinisikan oleh para ahli, Name Entity Recognition is an application of natural language processing, or NLP, that process and understand large amount of unstructured human language, also known as entity identification, entity chunking, and entity extraction. NER extraction is the first step in answering questions, retrieving information, and topic modeling. Nah, atau teknik NER ini merupakan teknik ekstraksi informasi yang berfungsi untuk mengenali dan mengklasifikasikan entitas yang terdapat pada suatu teks tak terstruktur ke dalam kategori-kategori yang telah didefinisikan sebelumnya. Entitas tersebut bisa berupa nama orang, lokasi, organisasi, waktu, dan sebagainya. Jadi ditekankan bahwa ada dua tugas utama. Pertama, mengenali, dan yang kedua adalah mengklasifikasikan. Lalu, NER ini sebenarnya memiliki keunggulan apa sih Bapak Ibu? Nah, karena dia dilaksanakan secara otomatis, maka bisa terlaksana dengan cepat. Dan cepat, maka dapat menghemat waktu dan tenaga kita. Jadi, sebenarnya Bapak Ibu, kita sendiri mengetahui bahwa banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang selama ini kita lakukan, sebenarnya itu berulang-ulang, berpola, dan banyak Bapak Ibu. Nah, jadi kita sebagai manusia ternyata bisa untuk mendelegasikan pekerjaan itu kepada mesin. Jadi biarkanlah pekerjaan ini menjadi pekerjaan mesin, dan biarkanlah manusia untuk mengambil pekerjaan yang lebih manusiawi, Bapak Ibu. Misalnya untuk membaca buku, atau membuat sebuah karya seni, atau bermain dengan teman-teman, keluarga, dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu, lalu berikutnya kita akan pertanyakan, sebenarnya NER ini diaplikasikannya di mana sih Bapak Ibu? Nah, kita bisa umumnya NER itu dapat diaplikasikan kepada data teks. Nah, di mana kita bisa mendapatkan data teks? Pertama dari berita online. Nah, berita online ini seperti yang kita lakukan sekarang untuk fenomena dari berita online. Lalu yang kedua dari media sosial. Ini bisa dari Twitter, dari Instagram, dari Facebook. Cuitan-cuitan seseorang itu bisa kita identifikasi entitas yang terdapat di dalam. Lalu juga marketplace misalnya, untuk review barang, review produk, review jasa. Nah, lalu berikutnya, bagaimana sebenarnya cara pembangunan model NER ini, Bapak Ibu? Nah, jadi pertama-tama yang kita butuhkan itu adalah dua data. Pertama adalah data teks, yang kedua adalah data anotasi. Nah, dari data teks dan anotasi ini, kita masukkan ke dalam sebuah library yang paling umum digunakan adalah Specie. Nah, jadi Specie itu adalah suatu library Python untuk melakukan analisis NLP, Bapak Ibu. Lalu akan membuat sebuah model NER. Nah, berikut ini adalah contoh dari data training yang akan kita gunakan. Kembali lagi tadi disebutkan ada teks dan juga ada anotasi. Nah, jadi sebenarnya apa sih teks dan anotasi itu? Untuk teks, yaitu ini. Misalnya ada kalimat seperti ini. Pemerintah Presiden terpilih Joko Widodo Yusuf Kala menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 7% sejak 2014 hingga 2019. Ini teksnya. Lalu anotasinya adalah daftar entitas-entitas yang ada pada teks tersebut, dan juga di mana kemunculan entitas tersebut pada teks. Misalnya di sini ada ini ya, pemerintah Presiden terpilih ini. Nah, maka Joko Widodo ini adalah sebuah person yang muncul pada urutan 29 sampai ke 40 pada teks itu. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Dihitung dari yang awal. Nah, ini dimulai dari 0. P ini 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan seterusnya. Dan sampai huruf ke-29, ini adalah huruf J ini. J, lalu huruf 40, itu adalah spasi setelah O ini, Joko Widodo. Gitu. Terus juga ada Yusuf Kala, 43 sampai 54, di sini sampai di sini.
Lalu ada menargetkan pertumbuhan ekonomi 7%. Nah, 7% ini juga diidentifikasi pada urutan ke 104. Jadi 0, 1, 2, 3 seterusnya sampai 104 di sini. Persen di sini 116. Nah, sejak 2014 hingga 2019. Nah, 2014 juga waktu pada lokasi sini dan juga 2019 ternyata muncul pada lokasi ke 135 dan 139. Lalu contoh berikutnya, ada sebuah teks yang bertuliskan, untuk mencapai angka itu, dibutuhkan investasi infrastruktur setidaknya sebesar 6.500 triliun rupiah. Kata Deputi Bidang Infrastruktur, Perumahan Rakyat, dan Transportasi Kantor Transisi Jokowi JK, Akbar Faisal di Jakarta Jumat. Di sini ada quantity, yaitu 6.500 triliun, ada person, di sini ada person, di sini ada Jokowi JK, lalu ada juga lokasi di Jakarta, dan juga Jumat itu sebagai time. Nah, jadi sebenarnya Bapak Ibu, Spacey dalam melakukan pemodelan terhadap data teks dan anotasi ini, dia mengambil beberapa hal ya Bapak Ibu. Pertama adalah entitas yang muncul itu ada apa aja, misalnya ada kalau misalnya polanya seperti ini, misalnya 2 kata dan panjangnya segini, maka ini bisa jadi dianggap sebagai person. Lalu juga kalau misalnya ada angka-angka seperti ini, bisa jadi dianggapnya sebagai tahun ya, dalam sini disebutkan sebagai time. Lalu kalau misalnya ada hurufnya misalnya Rp 6.500 triliun, nah maka ini bisa diidentifikasi sebagai quantity misalnya seperti itu. Namun sangat kompleks ya Bapak Ibu ya. Dia juga memperhatikan apakah dia huruf kapitalnya, misalnya kan nama orang kan kapital, G-nya besar, W-nya besar, maka juga dapat dikatakan sebagai nama orang. Nah, untuk lebih jelasnya, kita langsung saja coba praktik Bapak Ibu ya. Bapak Ibu kan kemarin sudah diarahkan untuk menginstal beberapa tools yang disampaikan pada pre-coaching sebelumnya. Maka kita akan langsung saja download filenya pada link yang sudah diberikan sebelumnya, atau kalau belum ada saya berikan kembali linknya pada kolom chat. Mohon maaf Bapak Ibu, kita ganti linknya pakai yang di bawahnya, yang link kedua. Nah, jadi di link itu ada 3 folder ya Bapak Ibu, ada MySQL sama Kapo MySQL itu yang kemarin. Sekarang kita masuk ke yang nomor 3, yaitu NER dan analisis sentimen. Lalu Bapak Ibu tinggal download folder praktiknya ini. Nah, kalau misalnya sudah di-download filenya Bapak Ibu, bisa diekstrak. Mohon maaf Pak, linknya yang di mana nih? Oh iya, sudah di yang kedua. Ya. Nah, lalu kalau misalnya sudah di-download, diekstrak folder ininya, praktiknya, Bapak Ibu dapat membuka Visual Studio Code yang telah diinstal sebelumnya. Atau Python Notebook yang lain juga boleh. Nah, lalu kemudian Bapak Ibu setelah foldernya diekstrak, langsung folder praktiknya ini diseret langsung masuk ke dalam Visual Studio Code-nya. Lalu add folder to workspace ya. Oke, saya ulangi lagi ya Bapak Ibu ya. Jadi pertama setelah foldernya di-download, maka ada folder praktik namanya kan ya. Nah, folder praktik itu kita masukkan ke dalam Visual Studio Code-nya. Atau Python Notebook Bapak Ibu yang lainnya. Tinggal diklik, lalu diseret ke dalam sini. Ke dalam tengah-tengah ya. Nah, maka dalam folder praktik itu kan ada 2 ya. Ada yang namanya analisis sentimen, ada juga yang namanya NER. Bapak Ibu tinggal klik yang NER, lalu buka yang ner.inb. Nah, maka Bapak Ibu akan
mendapatkan tampilan seperti ini. Nah, setelah Bapak Ibu masuk ke sini, pertama-tama pastikan bahwa Bapak Ibu telah memiliki package yang namanya Spacey ya Bapak Ibu. Kalau misalnya belum, Bapak Ibu bisa uncomment sel yang paling atas ini, yang pip install Spacey dan juga pip show Spacey ini. Nah, lalu ini diganti Bapak Ibu ya. Sebelumnya kan saya masukkan 2.0.18. Nah, sekarang kita ganti menjadi 2.3.5 karena sepertinya ini yang kompatibel ya untuk versi ini. Maka jika sudah, kita jalankan yang ini with yang pip show Spacey. Nah, maka di sini akan terlihat bahwa Spacey sudah terinstall pada versi 2.3.5. Oh ya Bapak Ibu, seperti juga kita perlu menginstal Pickle ya. Coba saya cek dulu. Oke, tapi tidak perlu. Nah, setelah itu kita jalankan ini import library-nya. Jadi yang kita butuhkan itu adalah Spacey, yaitu metode tools untuk melakukan melakukan pembangunan modelnya. Lalu ada Padlib ini untuk mengakses pad pada Windows. Lalu Pickle untuk meload data dan juga Random untuk mengacak data. Kita run, tekan Shift Enter. Nah, sudah muncul ya, sudah selesai. Lalu kita scroll ke bawah. Pertama-tama kita buka data trainingnya. Nah, data training ini bersifat atau berformat .pickle ya, yang ada pada data train data.pickle. Nah, Bapak Ibu dapat menjalankan codingannya. Maka didapatkan jumlah data training kita sebanyak 3.516 data. Nah, kalau misalnya kita pengen intip datanya, kita tinggal ketik train data misalnya, maka akan muncul training kita sesuai dengan yang disampaikan di slide tadi. Nih, ada teksnya dan juga ada anotnya. Nah, jadi dari data-data ini akan kita training menggunakan Spacey, lalu kita akan coba mengaplikasikan data ini kepada teks yang baru. Nah, setelah kita load datanya, kita scroll lagi ke bawah, kita akan membuat model NER-nya. Nah, jadi sebenarnya Spacey ini sudah membuat model untuk beberapa bahasa, seperti bahasa Inggris, bahasa Spanyol, bahasa Italia, bahasa Jerman. Namun untuk bahasa Indonesia, sepertinya belum disediakan oleh Spacey, sehingga kita perlu membuat data dari nol menggunakan perintah spacey.blankid. Jadi intinya di sini kita perintahkan kepada Spacey untuk membuat sebuah model kosong berbahasa Indonesia. Nah, lalu berikutnya kita membuat pipeline untuk membangun model. Di sini perintahnya ner sama dengan nlp create pipe ner. Lalu ner ini kita masukkan ke dalam pipeline-nya itu. Kita tinggal run saja. Jadi Bapak Ibu, jadi kan apa ya? Tadi saya sebutkan bahwa salah satu keunggulan dari metode NER ini adalah kita dapat melakukan identifikasi dan klasifikasi entitas yang ada dengan cepat dan otomatis. Nah, namun untuk mencapai tahapan itu, kita perlu melakukan training data. Jadi data mentahnya di training dulu dalam membuat model, dan ini biasanya cukup memakan waktu Bapak Ibu ya. Nah, itulah konsekuensinya. Namun setelah modelnya jadi, modelnya dapat kita simpan dan dapat kita gunakan kapanpun tanpa perlu untuk melakukan training lagi. Kecuali apabila kita ingin mengupdate model yang telah kita. Nah, setelah selesai pembuatan model dan pipeline-nya,
kita lakukan training data Bapak Ibu menggunakan codingan yang di bawah ini. Nah, jadi codingan yang ini adalah bertugas untuk menambahkan label atau anotasi tadi ke dalam model. Nah, kalau misalnya kita coba intip ya Bapak Ibu, kita keluarkan sebentar di sini. Nah, maka sebenarnya dia adalah ini. Anotasi-anotasi yang ada, nah, misalnya ada organization, ada person, dan sebagainya. Tapi ini tidak perlu kita keluarkan ya, jadi kita hanya intip doang. Maka yang ini berikutnya langsung ke bawahnya. Jadi tadi kan kita sudah membuat sebuah pipeline untuk NER. Nah, codingan ini kita buat untuk mengeluarkan pipeline lainnya apabila kita training NER. Jadi kan spesi ini dia bisa untuk mengerjakan beberapa hal seperti NER, seperti POS, dan pekerjaan-pekerjaan NLP lainnya. Nah, namun karena saat ini kita hanya ingin menggunakan NER, maka pipeline selain NER kita kesampingkan dulu atau kita exclude dulu. Nah, lalu kita training model. Nah, dalam training model ini, dari tutorial yang saya dapatkan sebelumnya, itu menggunakan 30 kali iterasi. Jadi, intinya, apabila data yang kita asupkan itu semakin baik, semakin lengkap entitasnya, dan semakin banyak jumlahnya, maka secara umum model yang dibangun itu akan lebih pintar dalam tanda kutip. Nah, dan juga itu dipengaruhi oleh jumlah iterasinya. Kalau misalnya terlalu sedikit, biasanya jadi kurang pintar modelnya. Kalau misalnya terlalu banyak, jadi kadang-kadang terlalu pintar dan itu nggak bagus juga. Jadi kita perlu untuk mendefinisikan berapa jumlah iterasi yang dibutuhkan. Nah, sebelumnya ini hasilnya 30 Bapak Ibu ya. Namun kita gunakan 10 juga bisa atau 5 untuk menghemat waktu. Namun nanti setelah konsep ini kalau misalnya pengen dibangun dengan 30 iterasi itu boleh banget. Nah, sekarang kita saja gunakan 5 iterasi Bapak Ibu ya. Nah, sebenarnya juga dalam 5 iterasi ini trainingnya itu cukup lama Bapak Ibu ya, sekitar 10-15 menit. Nah, jadi kan kita tidak mungkin menunggu training ini dalam dalam pertemuan kali ini karena akan memakan waktu. Nah, tapi untungnya sebelumnya saya sudah menyiapkan sebuah model yang sudah saya training menggunakan 10 kali iterasi Bapak Ibu ya. Jadi ini kita stop dulu saja. Ini hanya untuk memberikan gambaran codingan dari pembuatan modelnya. Kita stop saja. Lalu kita langsung lompat kepada kepada codingan load existing model. Nah, jadi kan di folder NER ini selain ada data notebooknya dan juga data trainingnya, ada sebuah folder yang berjudul NLP Checkpoint 2022-318. Ini adalah model yang telah dibangun sebelumnya. Kita tinggal jalankan ini yang load existing model. Ini adalah model yang dibangun dari 10 kali iterasi Bapak Ibu ya. Nah, sudah selesai ya Bapak Ibu load modelnya. Maka modelnya itu disimpan dalam variabel NLP. Nah, kita klik di NLP, maka akan muncul ini ada sebuah model spesi berbahasa Indonesia yang telah kita bangun sebelumnya. Nah, setelah model NLP ini jadi, kita bisa langsung mengaplikasikan NLP ini kepada teks yang baru. Dalam artian, teks yang saya tuliskan di sini ini belum pernah ditemui sebelumnya pada data training. Ini karena baru saya ambil dari berita online baru-baru ini. Nah, misalnya teksnya seperti ini. BPS melaporkan total nilai ekspor Indonesia mencapai 20,6 miliar pada Februari 2022. Secara bulanan, nilai ekspor tersebut mengalami pertumbuhan sebesar 6,73%. Nah, kita tinggal NLP dalam tanda kurung teksnya sepanjang ini. Lalu kita ketik display.render dokumennya, lalu stylenya entitas. Maka apabila kita print, modelnya telah berhasil untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan teks yang baru Bapak Ibu.
Nah, lalu berikutnya coba kita tes model ini pakai data yang lain. Misalnya, ini kita copy saja Bapak Ibu. Kita copy. Nah, lalu kita pakai teks yang lain. Misalnya di sini ada teks baru. Tulisannya adalah ini. Di bulan November, wisatawan asal Cina yang masuk ke Indonesia tercatat sebanyak 141.000 kunjungan. Namun akibat travel warning yang masuk pada bulan Desember turun drastis sebanyak 47,12%, menjadi 74.968 kunjungan. Nah, kita coba menggunakan teks ini Bapak Ibu. Kita coba enter di sini teks 4. Nah, di sini kita ganti Bapak Ibu ya menjadi teks 4 ya. Teks 4 begini deh biar kelihatan jelas. Ini kita pindahkan ke atas. Nah, jadi teks 4 ini yang tadi ya, di bulan November wisatawan asal Cina bla bla bla, kita enter. Lalu untuk mengetes modelnya kita tinggal ketik doc sama dengan NLP dalam tanda kurung teks 4 yang merujuk kepada teks 4 yang ini. Lalu kita tinggal jalankan. Nah, maka dia akan langsung mengeluarkan prediksi dari entitas yang muncul pada teks itu. Nah, dia dapat cukup baik ya Bapak Ibu ya. Di bulan November dianggap sebagai time, lalu Cina sebagai location, Indonesia sebagai location, 1.400 kunjungan, quantity, terus Desember sebagai time, terus turun drastis 47% sebagai kuantitas. Cukup baik ya Bapak Ibu ya modal yang kita bangun ini. Terus misalnya ada kita coba deh cari berita online sekarang ya. Kita coba tes beneran pakai berita online yang real Bapak Ibu ya. Coba kita cari berita ekonomi misalnya, ekonomi. Lalu kita misalnya pakai CNN Indonesia. Nah, mungkin kita pakai data ini kali ya, data minyak goreng ya. Data minyak goreng. KPPU temukan tumpukan 1 juta liter minyak goreng di gudang musiman. Nah, coba kita ambil ini misalnya. Kalimat yang ini. Ridho menyebutkan sekian-sekian. Kita coba copy teksnya. Lalu kita masukkan, ini teks 5 ya. 5 sama dengan tanda petik. Lalu kita pastekan. Lalu kita hapus ini yang berita artikel CNN. Nah, teks 5 ini. Lalu coba teks 5 ini kita prediksi menggunakan model yang telah kita bangun sebelumnya. Ini kita ganti jadi teks 5. Nah, doc sama dengan NLP teks 5. Nah, ternyata cukup baik juga Bapak Ibu ya. Nah, namun di sini ada nih kata ridhonya nggak terdeteksi ternyata nih. Nah, ternyata modelnya masih perlu belajar lebih banyak lagi nih. Ridhonya belum dapat menyebutkan kepada produksi PT Musimas sebagai organization. Dia tahu kurang lebih 170.000 liter per hari sebagai kuantitas. Lalu untuk premium dan 80.000 liter per hari untuk kuantitas juga. Lalu dia juga dapat ini ada Medan location. Nah, namun di sini dia skip nih, ada KPPU. KPPU ini organisasi ya, tapi sama dia nggak terdeteksi. Dan minyak goreng dan sebagainya. Mungkin kita coba satu lagi Bapak Ibu ya. Satu kalimat lagi. Misalnya ini nih. Dari temuan KPPU dan coba teks 6, ya, teks 6 sama dengan kita coba menggunakan lagi berita yang baru. Kita simpan, lalu kita copy lagi ke bawah. Nah, teks 5 ya, kita teks doc sama dengan NLP teks 6, kita jalankan codingannya. Nah, kembali lagi ya, KPPU-nya nggak kebaca nih. Di teman KPPU terdapat data yang belum sinkron dari PT Wahana. Nah, dia dapat nih organisasi. Lalu yang memasuk ke API organisasi juga dapat 30.000 liter quantity. Lalu 14 Maret 2022 sebagai time, 14 Maret
2022 sebagai sebagai quantity. Nah, ini Everbright sepertinya nggak kebaca nih, gudang Everbright. Hanya menerima 7.200 liter atau 6.000 kardus quantity. Nah, jadi dia dapat kita katakan ya, modal yang sederhana yang kita bangun hanya berdasarkan dari 3.516 berita saja dengan 10 kali iterasi. Ini sudah kita katakan cukup baik Bapak Ibu ya. Namun bisa kita tingkatkan lagi, baik itu dengan cara menambah jumlah datanya, lalu memperbaiki kualitas data untuk trainingnya, dan juga trainingnya diperbanyak iterasinya. Seperti itu. Gimana Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan terkait dengan NER ini? Terkait codingannya apalagi? Jadi Bapak Ibu setelah ini bisa langsung jalankan codingan ini untuk eksperimen ya, dan menerapkan model yang sederhana ini untuk menggunakan NER pada berita-berita yang ada di berita online.